Pernah kepikiran nggak gimana sih para ilmuwan itu nyiptain bahan baru dari nol? Hari ini kita bakal ngintip langsung ke dalam laboratorium buat ngungkap kisah di balik sebuah senyawa yang terinspirasi dari alam yang sengaja dibuat buat jadi bahan super generasi berikutnya. Coba bayangin deh, ada satu bahan yang saking kuatnya bisa jadi andalan di tabir surya kamu, sekaligus bisa ngelawan infeksi jamur. Kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah ya kan? Nah, para peneliti lagi berusaha keras buat mewujudkan hal ini. Jadi gini, di dunia kimia, nyari senyawa yang multifungsi itu ibarat nyari cawan suci. Para ilmuwan itu nggak cuma cari bahan yang jago di satu hal aja, tapi mereka mau bahan serbaguna yang bisa nyelesain banyak masalah sekaligus. Oke, kenalan dulu yuk sama jagoan kita, PMCA, alias asam pemetoksisinamat. Senyawa ini tuh turunan dari asam sinamat yang sebenarnya ada di alam, contohnya di kayu manis. Penelitian sebelumnya udah nunjukin kalau dia ini punya potensi jadi antibakteri dan antiinflamasi. Tapi pertanyaannya, bisa nggak ya kita bikin dia jadi lebih super lagi? Tapi ada masalahnya nih. Bikin PMCA di laboratorium itu ternyata nggak gampang. Cara-cara lama biasanya makan waktu berjam-jam, butuh suhu yang tinggi banget, dan hasilnya juga nggak seberapa. Jelas, para ilmuwan butuh cara yang lebih pinter dan lebih cepat. Nah, disinilah inovasi yang nggak disangka-sangka muncul. Para peneliti mutusin buat nyoba sesuatu yang radikal, pakai kekuatan gelombang suara. Bisa dibilang ini resep modern buat nyiptain senyawa super. Prosesnya, kalau kita sederhanain, sebenarnya cukup simpel. Pertama, mereka campurin bahan-bahan kimianya. Terus, ini bagian serunya. Daripada dipanasin berjam-jam, campurannya cuma dimasukin ke alat ultrasonik selama 60 menit aja. Terakhir, tinggal dimurnikan buat dapetin hasil akhirnya. Secara molekuler, kira-kira beginilah yang terjadi. Kita mulai dengan bahan-bahan di sebelah kiri, terus dengan bantuan gelombang suara yang mempercepat semuanya, mereka bergabung dan jreng, jadilah senyawa target kita, si PMCA yang ada di sebelah kanan. Jadi, sonikasi itu apaan sih? Bayangin aja ada jutaan gelembung super kecil di dalam cairan itu yang sengaja dibuat terus diledakin. Setiap ledakan kecil itu ngelepasin energi yang gede banget, kayak panci presto versi mini yang maksa molekul-molekulnya jadi gercep buat bereaksi. Ini cara yang efisien banget buat masak di level molekuler. Dan setelah semua proses tadi, inilah hasilnya. Kristal PMCA putih yang bersih dan murni. Secara tampilan, ini sukses besar. Mereka benar-benar berhasil bikin senyawa ini dari nol. Tapi tunggu dulu. Nggak ada eksperimen yang mulus 100%. Walaupun metodenya berhasil, ada satu kendala besar. Hasilnya dikit banget, cuma dapat sekitar 2%. Ini nunjukin kalau meskipun proses ultrasonik ini menjanjikan, resepnya masih perlu diutak-atik lagi biar lebih efisien buat produksi massal. Oke, jadi meskipun hasilnya sedikit, para peneliti sekarang udah punya sampel PMCA yang murni. Nah, sekarang waktunya masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Pengujian. Beneran nggak sih senyawa ini punya kekuatan super yang mereka harapkan? Mereka siapin 3 tes utama. Pertama, bisa nggak dia jadi pelindung dari sinar matahari? Kedua, cukup kuat nggak buat ngelawan jamur yang umum kayak Candida albicans? Dan ketiga, apa dia bisa berfungsi sebagai antioksidan buat ngelawan kerusakan sel? Setelah serangkaian tes di lab, akhirnya hasilnya keluar. Dan seperti yang bakal kita lihat, hasilnya ini campur aduk. Ada yang sukses besar, tapi ada juga yang, kurang memuaskan. Kita mulai dari berita yang paling keren dulu ya. Di pengujian sebagai tabir surya, PMCA ini performanya luar biasa. Pada konsentrasi yang rendah banget, dia bisa mencapai nilai SPF 32,5. Kalau mau dibandingkan, banyak tabir surya komersial itu ada di level ini. Ini jelas kemenangan telak. Coba deh lihat gimana nilai SPF-nya naik drastis begitu konsentrasinya ditambah. Ini bukti kalau PMCA itu bukan cuma bekerja, tapi emang efektif banget sebagai agen pelindung dari sinar UV. Lanjut, tes anti jamur. Lingkaran bening yang Anda lihat di cawan Petri itu adalah buktinya. Itu area di mana jamur sama sekali nggak bisa tumbuh. Grafiknya juga mengkonfirmasi hal yang sama, makin tinggi konsentrasi PMCA, makin luas area yang bebas jamur. Kemenangan besar lainnya. Sampai sini, PMCA kelihatannya kayak bahan impian banget ya. Perlindungan UV-nya kuat, kemampuan lawan jamurnya juga oke. Tapi, cerita ini punya plot twist. Nggak semua harapan jadi kenyataan.
Di tes yang ketiga, sebagai antioksidan, PMCA ternyata gagal memenuhi ekspektasi. Hasilnya nunjukin kalau kemampuannya buat menetralisasi radikal bebas itu lemah banget, apalagi kalau dibandingin sama antioksidan standar kayak vitamin C. Jadi inilah rapor akhirnya. PMCA ini bisa dibilang bintang kelas dalam hal perlindungan matahari dan aktivitas anti jamur. Tapi sebagai antioksidan, performanya kurang banget. Ini nunjukin kalau bahan yang paling menjanjikan sekalipun pasti punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Pada akhirnya, kesimpulan dari para penelitinya sendiri udah ngerangkum semuanya dengan pas. Mereka berhasil buktiin kalau metode sintesis baru ini manjur, dan yang paling penting, PMCA punya potensi nyata sebagai pelindung matahari dan agen anti jamur yang kuat. Meskipun belum sempurna, ini adalah langkah maju yang sangat menjanjikan. Kisah PMCA ini ninggalin kita dengan pertanyaan yang menarik. Seiring para ilmuwan terus belajar dari alam dan menciptakan senyawa-senyawa baru di lab, kira-kira sejauh apa lagi ya batas-batas yang bisa didobrak? Bisa jadi masa depan produk perawatan pribadi dan obat-obatan kita sedang ditulis di dalam labu reaksi seperti ini.